Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kebaktian online kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada lagi, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya memberikan sebuah nubuatan lewat firman Tuhan, lewat ayat yang sudah disampaikan, ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia berkata bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, kepada mereka yang tiada berdaya. Siapa mereka yang tiada berdaya? Siapa mereka yang lelah? Mereka berbicara tentang adalah kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu diberikan oleh Tuhan kekuatan. Secara fisik, secara lahiriah, kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, lewat Roh Kudus yang ada pada kita. Dialah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang selalu memberikan kepada kita semangat. Kita yang tiada berdaya. Kita manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kita manusia yang memiliki banyak sekali kelemahan. Tetapi Tuhan, Allah, Dia selalu memberikan kepada kita kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dalam keadaan situasi yang berat seringkali tidak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita boleh mengerahkan kemampuan kita. Kita boleh mengerahkan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi itu tidak dapat membuat kita keluar dari setiap persoalan kita. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Hanya kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu keluar dari setiap persoalan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya mencatat, ada 3 hal yang dapat kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Pertama, bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-29 tadi, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Yang lelah adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan kekuatan Tuhan,
berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Kita penuh dengan keterbatasan. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 12. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-12 dia berkata begini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Di dalam kitab Tawarik dikatakan bahwa segala kemuliaan, segala kekayaan itu berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Dia berkuasa di atas segala-galanya, berkuasa dari setiap masalah, dari setiap persoalan kita. Allah berkuasa menolong kita. Dan kemudian dia katakan di sana, di dalam tangan Tuhanlah kekuatan dan kejayaan. Di dalam tangan Tuhanlah kekuatan dan pertolongan itu. Dan kemudian di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Adalah segala-galanya ketika kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhanlah kekuatan kejayaan. Dalam tangan Tuhanlah kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang mengokohkan kita. Sehingga kita dapat berdiri di atas setiap persoalan, di atas setiap masalah kita. Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan. Dia yang mengokohkan kita. Dia yang membesarkan kita. Karena Dia adalah Tuhan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, dikatakan di sana ayat yang ke-30. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Berbicara tentang kekuatan manusia. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya setiap manusia di dalam dunia ini mempunyai keterbatasan, mempunyai kelemahan. Tadi saya katakan, kita manusia, kita mempunyai kelemahan. Kita mempunyai kelemahan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34, kita membaca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Pemazmur katakan takutlah akan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya katakan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang kudus. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak akan takut. Tidak akan mengalami kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Apa kebutuhan kita di hari-hari ini? Tuhan sanggup mencukupkan. Orang yang takut kepadanya, orang yang berharap kepadanya, tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan sediakan. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu mengadakan setiap apa yang kita perlukan. Singa-singa muda menggambarkan tentang kekuatan, keperkasaan.
Tetapi singa-singa muda, ada saatnya mereka lapar. Ada saatnya mereka tidak berdaya. Itulah manusia. Sehebat-hebatnya dia, sepinter-pinternya manusia, ada saatnya dia mengalami kelemahan. Ada saatnya dia harus mencari Tuhan. Ada saatnya dia harus bergantung kepada Tuhan. Dan saat ini adalah kesempatan kita bergantung terus kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang dapat menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekayaan kita, harta kita, itu akan habis. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita selalu dicukupkan. Kita selalu diberikan. Kita selalu disediakan apa yang kita perlukan. Dan bukti pertolongan Tuhan sampai hari ini kita ada. Kita sehat, kita kuat dengan situasi sekarang ini. Itu karena Tuhan yang sudah menolong kita. Kekuatan Tuhanlah. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-31 dalam Yesaya 40 tadi, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Dia seumpama raja wali yang terbang tinggi, gitu dikatakan di sana. Ia seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari, tapi tidak menjadi lesu. Seberapa banyak dia harus berlari, seberapa jauh dia harus berlari, dia tidak akan lesu. Seberapa jauh dia harus berjalan, dia tidak akan lelah. Kenapa? Tuhan yang memberikan kekuatan. Mungkin sekarang secara fisik kita lelah, capek dengan keadaan sekarang ini. Tetapi percayalah, kekuatan Tuhan selalu memberikan kemampuan kepada kita. Kekuatan Tuhan selalu memberikan kepada kita semangat. Kita tidak akan capek, kita tidak akan lelah selama kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan manusia, bukan bergantung kepada kekuatan kita, tapi bergantung kepada Tuhan. Yesaya pasal 41 di ayatnya yang ke-13, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Jangan takut, Tuhanlah yang menolong kita. Situasi keadaan boleh sulit, situasi keadaan boleh menakutkan, tetapi jangan takut, kata Tuhan. Akulah yang akan menolong engkau. Akulah yang akan menolong engkau, kata Tuhan. Sebab aku ini Allah, Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Aku ini Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan menempatkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang membesarkan, Dia yang mengokohkan. Dia yang memberikan kepada kita semangat yang tidak akan pernah lesu, yang tidak akan pernah lelah. Berharaplah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita semua, dan biarlah tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas, tapi kita mengandalkan Tuhan. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan itu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.